Bab 21. Sepertinya April cocok dengan Haikal, sayang, ucap Adel. Lalu kenapa? Kamu cemburu? Ngaco deh, aku cuma lebih mendukung kalau April yang jadi istri Haikal. Aku tahu April dia cukup baik dan sopan. Jelas Adel. Sepertinya kamu yang cemburu denganku, tebak Adel. Aku setiap hari akan cemburu padamu jika memperhatikan lelaki lain. Kamu tahu itu kan? Jawab Demian meletakkan ponselnya di atas nakas dan bersiap tidur. Sejak si kembar sudah semakin besar, mereka sudah memisahkan tidurnya di sebelah kamar mereka. Tapi Demian tetap memantau anak-anaknya dari CCTV dan tetap terjaga di malam hari untuk melihat anaknya. Aku rasa Haikal juga menyukai April, karena tidak mungkin Haikal bisa membawanya menjadi model, padahal awal pertemuan mereka cukup tidak enak, ucap Demian. Kamu tahu? Iya, saat kami akan membahas proyek ini, tapi April malah menumpahkan minuman ke jas Haikal. Cerita Demian sedikit terkekeh mengingat kejadian itu. April memang sedikit ceroboh. Dari dulu dia cengeng. Tidak jarang dia hanya dijadikan bahan bulian teman-temannya, ujar Adel mengingat masa lalu mereka. Kehidupannya dari keluarga yang tidak berada. Sayang, tapi ada rasa takut jika Haikal menikah dengannya. Aku takut April mengalami hal yang aku alami. Aku Adel. Sayang, semua orang punya masa lalu. Semakin dewasa seseorang pasti dia semakin berpikir matang. Haikal juga tak ingin kehidupannya berantakan. Tapi dia bisa apa? Takdir membawanya pada kehidupannya saat ini. Kita doakan semua baik-baik saja. Aku yakin Haikal juga sudah bertobat. Dan dia ingin kehidupan rumah tangganya yang harmonis. Jelas Demian. Semoga saja ya sayang. Tapi jika dia menikah dengan April, minta Haikal tinggalkan rumah mamanya, ucap Adel sedikit ketus. Kamu takut Ma Fatma mencuci otak Haikal? Tebak Demian yang seakan tahu isi kepala Adel. Iya, kamu tahu sendiri kan kakak iparmu itu, bagaimana? Mama selalu ingin ikut campur urusan rumah tangga anaknya. Aku saja dulu yang berpisah rumah masih bisa didominasi, apalagi bersama. Kamu terlalu trauma sayang, ujar Demian terkekeh kecil, sambil mencubit gemas pipi Adel. Sudah, ayo tidur. Katanya besok kamu banyak kegiatan. Nanti malah telat loh. Adel menarik selimut dan mendekatkan tubuhnya pada suaminya. Adel memang tidak bisa tidur jika tidak peluk Demian. Dia suka berada di bawah ketiak suaminya. Ini membuat Adel merasa nyaman dan terlindungi. Demian juga suka jika Adel bergantung padanya, membuatnya merasa selalu dibutuhkan perempuan cantik ini. Pagi ini semua sudah bersiap, Haikal sendiri sudah rapi. Dia janji untuk menjemput April pagi ini. Sayang, jangan nakal ya, kasihan Oma dan Opa menjagamu kalau kamu nakal, ucap Haikal pada Satria. Pa, kapan kita main ke rumah Vino lagi? Aku ingin bermain bersama Vino, ucap Satria polos. Vino? Tanya Bu Fatma yang memang baru kali ini mendengar namanya. Iya Oma, aku punya teman baru namanya Vino. Dia baik Oma. Aku dan Papa pernah main ke rumahnya, jelas Satria. Habiskan dulu sarapannya sayang, nanti malah keselak, elak Haikal. Jar, bagaimana hubunganmu dengan Anita? Kapan kalian akan meresmikannya? Tanya Pak Heru. Dalam waktu dekat Pak. Mas, biarkan aku yang menikah duluan ya, setelah itu baru Mas, ujar Fajar. Iya, kamu saja duluan. Masmu masih mau penjajakan dulu, ujar Bu Fatna membuat Haikal terdiam. Dari mana mamanya tahu kalau dia sedang masa penjajakan? Padahal dia belum cerita apapun. Ma, sudahlah, biar Haikal cari sendiri, bantah Pak Heru. Pa, Mama ini ibunya. Mama mau yang terbaik untuk Haikal. Maksud Mama apa? Tanya Haikal bingung. Mama mau mengenalkanmu pada anak teman Mama. Dia lulusan S2 di Jogja, anaknya cantik, baik hati. Kamu coba kenalan dulu ya dengan dia. Mama sudah terlanjur janji, jawab Fatma. Ma, tapi aku... Kal, bebet bibit bobot itu penting. Nyatanya kamu menikah dengan Karin berantakan. Mama mau kamu punya istri yang berpendidikan, pintar, bisa menjaga dan melayani kamu serta menerima Satria. Nyatanya semua ucapan Mama ada pada Adel, tapi tetap saja berantakan. Kekayaan tidak menjamin semuanya, Ma. Biarkan aku memilih sendiri.
Tapi kekayaan yang mengangkat derajat kita, Kal. Contohnya saat kamu hanya staf biasa. Karin pergi dengan lelaki lain kan? Jadi biarkan Mama mencarikannya. Ma, jangan bertengkar. Ada Satria. Apa kalian tidak memikirkan perasaannya? Marah Pak Heru. Sudahlah, Mama tidak mau tahu. Kamu harus kenalan dulu dengan anak teman Mama. Setelah ketemu nanti, malah kamu yang akan jatuh hati padanya. Ujar Bu Fatma yakin. Haikal menghela nafas panjang dengan kelakuan mamanya ini. Ingin membantah takut jadi anak durhaka. Tidak membantah tapi hatinya sudah terpaut pada April. Jadi dia harus bagaimana? Pagi ini Haikal sedikit uring-uringan dibuat mamanya. Wajahnya terlihat lesu dan bersemangat. Membuat April duduk di sebelahnya bingung tidak biasanya Haikal begini. Ada apa? Bapak sakit? Tanya April. Pak, panggil April membuat Haikal meminggirkan mobilnya. Haikal menatap April tajam membuat April takut. Ditariknya nafas dalam, dikumpulkannya keberanian untuk menyatakannya pada April. Seperti yang dikatakan Demian. April tipe perempuan yang harus dijelaskan. Bukan diberikan kode, dia tidak peka. April, mau menikah denganku? Ucap Haikal membuat April terdiam. Apa yang merasuki Haikal pagi ini? Tiba-tiba mengajaknya menikah? Sebelumnya tidak ada pembicaraan tentang hubungan kenapa Haikal pikir April. Bapak beneran sakit, Pak. Ayo saya bawa ke dokter, ujar April gugup. April, kamu lihat saya. Kamu tatap wajah saya. Saya ingin menikahi kamu, April. Saya serius, saya tidak sakit. Bapak sedang prank saya. Nggak lucu, Pak. Elak April bertambah gugup. Apa kamu lihat saya sedang main-main? Apa kamu lihat saya sedang bercanda? Ayolah, April, saya duda, kamu janda. Tidak ada yang salah jika kita menikah. Tidak salah, tapi ini terlalu mendadak, Pak. Saya belum memikirkan ini, apalagi sampai ke jenjang pernikahan. Jawab April jujur. Haikal menghela nafas panjang dan menjalankan kembali mobilnya. Hening. Tak ada suara lagi hingga mereka sampai di parkiran kantor. April hendak keluar dari dalam mobil Haikal, tapi tangannya ditahan oleh Haikal. Saya beri waktu 2 hari untuk kamu berpikir, April. Saya serius ingin nikahi kamu. Pikirkan Vino, dia juga butuh sosok ayah. Dan saya bisa memberikan kasih sayang padanya. Ucap Haikal lalu melepaskan tangan April. Maupun gelengan dari April. Dia keluar cepat dari mobil Haikal. Pa, jika lamaranku diterima, aku akan segera menikah. Ucap Haikal pada Pak Heru. Kamu sudah yakin, Kal? Papa bukan melarangmu, tapi jangan sampai rumah tanggamu seperti dengan Karin dulu. Cukup sudah perceraian-perceraian yang terjadi dulu. Kini tolong fokus pada rumah tanggamu. Iya, Pa, kali ini aku yakin. Coba Haikal tegas. Sesulit apapun kamu, jangan pernah tinggalkan istrimu, Kal. Rumah tangga itu terkadang seperti perjudian. Jika menang kamu akan di atas, jika kalah kamu akan di bawah. Jadilah pribadi yang sabar. Apapun yang terjadi jika itu bukan perselingkuhan, bertahanlah. Itu pilihanmu, itu wanita yang kamu cintai. Jelas Pak Heru memberikan nasihat pada Haikal dan diangguki Haikal. Papa harap ini pernikahan terakhirmu. Lanjut Pak Heru. Tapi bagaimana Mama, Pa? Tanya Haikal. Urus saja pernikahanmu dulu, soal Mama Papa yang urus. Om Demian memberikan solusi untuk aku menikah siri dulu, Pa. Agar Mama tak bisa lagi membatalkannya. Tidak masalah, kamu lelaki, kamu tulang punggung keluargamu. Jika kamu bertahan dengan pilihanmu, kenapa tidak? Baiklah, terima kasih, Pa. Aku lega. Setidaknya ada salah satu di antara kalian yang mendukungku. Ucap Haikal tersenyum kecil. Haikal tak sabar menunggu hari esok. Dia ingin jawaban dari April. Jika memang April bersedia menikah dengannya, dia akan membawa April ke rumah barunya. April sendiri dari tadi terlihat gelisah. Dia bingung dengan perasaannya saat ini. Tapi melihat Vino yang sudah cukup dekat dengan Haikal, membuat April sedikit luluh. Tapi apakah menikah dengan Haikal bisa membuatnya bahagia? Secara Haikal orang kaya, sedangkan dia datang dari kalangan biasa. Apakah keluarga Haikal bisa menerimanya? April berjalan ke arah kamar ibunya. Dia ingin bicara mengenai lamaran Haikal. Apa yang harus dia jawab pada Haikal besok? Bu, sudah tidur? Tanya April pelan sambil mengusap lembut ibunya. Tapi tak ada pergerakan. Bu, sudah tidur? Tanya April lagi tapi tak juga dijawab. Biasanya perempuan tua itu akan membuka matanya saat April membuka pintu kamarnya. April mengusap lembut kepala ibunya. Lalu April memegang pergelangan tangan ibu tua itu.
Air matanya sudah mengalir deras karena tak ada lagi denyut nadi yang terasa. Bu, ibu, ucap April mengguncang tubuh ibunya pelan. Ibu, bangun bu, jangan tinggalkan aku bu, buka mata ibu. Isak April, tapi wanita tua itu tidak juga membuka matanya, membuat April berteriak. Bunda, kenapa? Tanya Vino yang mendengar teriakan bundanya. Nenek sayang, nenek, ambil ponsel bunda ya di atas ranjang. Ucap April sambil menangis mengisak. Dia bingung harus bagaimana meninggalkan ibunya dengan Vino. Tidak mungkin, tapi dia harus cari bantuan saat ini. Vino memberikan ponselnya pada April, dan satu-satunya orang yang ada di ingatan April saat ini hanyalah Haikal. Dia segera menghubungi Haikal untuk datang ke rumahnya. April dari tadi menangis dan mencoba mencari bantuan tetangga sebelahnya. Sepertinya beliau sudah tidak ada. Ucap tetangga April membuat April menjerit histeris. Bu, kenapa secepat ini, Bu? April tidak punya tempat berkeluh kesah lagi, Bu. Isak April, sang anak pun ikut memeluk tubuh nenek yang sudah tiada. Air mata April tak bisa berhenti menangis, hanya ibunya dan Vino yang dia miliki saat ini. Haikal datang dan segera memeluk tubuh April yang sedang menangis. Banyak bisik-bisik tetangga yang melihat April di pelukan Haikal. Bahkan Vino pun sudah dekat dengan Haikal. Saat ini membuat banyak orang berasumsi kalau mereka memang serasi. Tapi April belum mengatakan apapun tentang hubungannya bersama Haikal. Sudah, tenangkan dirimu. Biarkan ibu tenang di sana. Ucap Haikal mengusap punggung April pelan. Saya dan Vino tidak ada tempat mengadu lagi, Pak. Isak April. Ibumu tidak sakit lagi, April. Selama ini dia mengkhawatirkanmu. Dia pergi. Bujuk Haikal. April tak bisa menahan rasa sedihnya ditinggalkan seorang ibu. Karena dari kecil hanya sosok ibu yang dia punya. Ayahnya sudah meninggal lama saat April masih duduk di bangku SD. Dan ibunya memutuskan untuk tidak menikah lagi. Hingga hanya April satu-satunya anak yang dia punya. Pak, aku ingin minta restumu. Lusa aku akan menikah. Ujar Haikal pada Pak Heru yang sedang duduk di balkon atas rumah mereka, sambil menikmati pemandangan sore. Papa selalu merestuimu, nak, selagi kamu masih di jalan yang benar, dan Papa berharap ini pernikahanmu yang terakhir, tidak ada lagi pernikahan setelah ini. Semoga aku bisa menjadi pemimpin yang baik dan sabar seperti Papa. Untuk Satria, aku akan membawanya pindah ke rumah istriku, Pak. Ujar Haikal. Jangan sekarang, biarkan Satria bersama kami dulu. Hanya dia teman kami saat ini. Kamu tahu sendiri kan, Fajar juga akan menikah. Dan hanya ada Satria teman kami. Mamamu sudah pasti akan marah besar jika kamu membawa Satria sekarang. Karena beliau sudah menyayangi Satria. Lalu bagaimana, Pak? Tidak mungkin aku hidup bersenang-senang dengan istri dan anak sambungku, sedangkan anakku sendiri bersama kalian. Hanya sementara sampai mamamu bisa terima kehadiran keluarga barumu. Setelah itu baru kamu ambil Satria perlahan. Papa juga belum bisa pisah dari dia. Kami terlalu menyayangi Satria. Dia juga sudah terbiasa dengan Papa dan Mama. Ungkap Pak Heru jujur. Baiklah, untuk saat ini aku akan mengalah. Tapi jika Satria mau, biarkan sesekali dia menginap di tempatku, Pak. Ucap Haikal, lalu pamit pergi dengan papanya. Haikal ingin menemui Demian dan Adele untuk membicarakan pernikahannya yang akan dilaksanakan lusa ini bersama April. Sementara itu di sisi lain, apa sudah kamu siapkan semuanya? Tanya Demian. Tadi aku sudah menghubungi Fajar, memintanya mencarikan penghulu, Om. Bukannya Fajar tidak setuju kalau kamu menikah duluan? Tanya Demian lagi. Awalnya iya, tapi setelah aku jelaskan, alhamdulillahnya, dia mengerti, Om, dan mau membantu. Aku juga bingung kalau dari pihak keluargaku tidak ada yang datang. Setidaknya Om dan Fajar yang mewakili. Jelas, Haikal. Om bisa saja, Kal. Adel mungkin yang tidak bisa. Karena membawa si kembar ke tempat asing agak sulit. Mereka sering rewel jika di tempat baru. Yang penting Om datang sebagai saksiku, Om. Karena Papa tidak bisa hadir, beliau takut Mama akan curiga. Bahkan Satria saja belum bisa aku bawa. Aduh, Haikal. Turuti saja apa kata papamu. Beliau lebih paham daripada kita yang baru mengecap pernikahan. Papamu sosok yang sabar. Om saja banyak belajar dari beliau. Dia bukan sosok kakak, tapi sudah seperti sosok ayah untuk Om. Ucap Demian tersenyum kecil,
mengingat jarak antara dia dan Pak Heru cukup jauh. Meskipun Demian muda, tapi dia lebih banyak mengecap dunia bisnis, karena Demian orang yang pantang menyerah. Demian sudah lama ditinggal orang tua, dan dia dulu tinggal bersama Pak Heru. Karena usianya dan Haikal tak terpaut jauh, membuat Pak Heru memperlakukannya seperti anak bukan sebagai adik. Meskipun terkadang Demian kesal dengan Bu Fatma, tapi cacian dan kemarahan Mama Haikal itulah yang membuat Demian bisa menjadi orang sukses seperti sekarang. Demian merasa tertantang untuk mencoba dunia bisnis. Hanya dengan modal kecil yang dia kumpulkan dari pemberian Pak Heru, membuatnya bisa sekaya ini. Untuk itu dia tak bisa lepas tangan dengan keluarga Haikal. Apalagi sejak menikah dengan Adel, membuat kekayaan Demian berkali-kali lipat. Baiklah Om, sepertinya aku harus pulang, karena lusa akan mempersiapkan pernikahanku. Meskipun hanya siri, aku ingin momennya indah Om. Iya, persiapkanlah dirimu. Salam untuk Papa dan Mamamu, ucap Demian dan diangguki Haikal lalu segera pergi. Sementara itu di sisi lain, kenapa Haikal sayang? Tanya Adel yang memang tidak keluar kamar karena menidurkan si kembar. Dia akan menikah dengan April. Bukannya Ibu April baru meninggal? Tanya Adel lagi. Haikal yang sedikit memaksa karena dia sendiri tak bisa berkonsentrasi bekerja. Setiap hari harus berbolak-balik kantor rumah, April, dan rumahnya. Membuat Haikal lelah, belum lagi kalau Vino menghubunginya. Karena April tidak keluar kamar dan Haikal harus ke sana. Jelas Demian. Waktu orang tuaku meninggal dulu aku juga begitu. Sayang, ada rasa trauma, sedih dan takut. Mungkin itu yang dirasakan April saat ini. Jadi kita harus memakluminya, ucap Adel. April memang perempuan lemah sayang. Haikal harus bisa menerima kekurangannya, lanjut Adel. Iya, sepertinya Haikal juga sudah tahu dengan sikap dan kepribadian April. Jadi tak perlu kita ragukan lagi, sahut Demian. Semoga saja semuanya berjalan lancar sayang. Aku ingin kita semua bahagia. Amin, sahut pasangan ini bersamaan. Bersambung.